kabarnya hari ini? Baik, sehat walafiat lahir dan batin. Alhamdulillah lahir batin ya. Jadi kalau ada yang bilang sehat, kita masih belum tentu ya. Siap. Bisa lahirnya tapi batinnya enggak nih Enggak, Guru. siap. Tapi lahir batin ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Kemudian ada Bang Muhammad Zakir, Siap. Zakir ya. Iya, betul. Oke, gimana sehat juga? Alhamdulillah sehat sama seperti ya. beliau tadi, Pak. Lahir batin ya. Lahir batin, Pak. Lahir batin ya. Benar. Kemudian ada Bang Irsa Setiawan HSHMH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ini, bahagia, bahagia, nah, bahagia. Bahagia pokoknya ya. Bahagia dan juga salam budaya pokoknya kan bersama Pro 4 ya. Iya. Nah, ini sesuai dengan tampilannya. Kemudian juga tema kita pagi hari ini bersama rekan-rekan dari sebuah organisasi Laung Kuning ya. Ini organisasi yang besar sekali, tidak hanya di Kalimantan Selatan, anggotanya sudah wow ya. Bahkan ini kabar-kabarnya tidak hanya di Kalimantan ya. Kalimantan kan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Timur, Barat ya. Tapi bahkan di provinsi lainnya juga ya Bang Irsa ya. Nah, ini luar biasa. Tentu hal ini bisa tercipta, bisa terbangun juga jadi besar itu dari kuatnya komitmen dan juga punya visi dan misi yang sama ya. Laung Kuning Banjar adalah kita. Kenapa Laung Kuning? Itu pertanyaan pertama saya. Kenapa dan ada apa dengan Laung Kuning ini ya? Izin. Yang dinamakan laung yang seperti apa? Sebelum nanti barangkali ini kita akan ini pintu ya, pintu untuk kita lebih mengenal lagi selain organisasi Laung Kuning juga dengan kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan, salah satunya adalah Laung Kuning Banjar ini. Silahkan, siapa dulu nih Bang? Siap. Salam kenal dan salam rakat badang sanakan kesan sabarataan. Jadi pada kesempatan ini berkaitan dengan judul kita, Laung Kuning adalah kita. Nah, sehingga kenapa kita menyebutnya Laung Kuning? Karena kita nih orang Banjar. Jadi orang Banjar ini punya histori sejarah yang mana dulunya di Banjar ini berdiri sebuah kerajaan. Dan menurut perjalanan waktu itu ada Pangeran Antasari punya anak namanya Syekh Seman. Itu membentuk sebuah pasukan Laung Kuning. Nah, sehingga berdasarkan hal itulah maka kami yang ada saat ini mencoba melestarikan kembali, mencoba membangkitkan kembali semangat orang Banjar yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan dan kesenian orang Banjar. Supaya apa? Supaya kesenian, adat istiadat dan kebudayaan orang Banjar ini tidak hapus oleh waktu. Nah, berkaitan dengan judul kita Laung Kuning adalah kita, kami di sini ingin mengajak kepada seluruh dangsanak kita orang Banjar ini agar kita bersama-sama kembali merajut rakat badang sanakan, lalu kita bersama-sama mengangkat dan mempertahankan kebudayaan, kesenian dan adat istiadat kita sebagai orang Banjar. Jadi seperti itu Ibu Eli. Ke Guru Rahman ya. Siap. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun lagi Rahman. Ulun memang asli putra daerah, artinya orang Banjar. Jadi kita sudah banyak mendengar cerita dan kisah dari datuk nenek kita, orang tua kita, bahwa marwah-marwah itu memang ada karena perjuangan-perjuangan orang tua kita Bahari itu sebagai laung itu pengikatnya kain kuning. Jadi kain kuning itu sebagai harga diri dan markat martabat orang tutuha kita berjuang dulu melawan Belanda, penjajah Belanda dan Jepang, atau Jepang dulu kan dulu menjajah dan Belanda. Nah, disitulah terbentuk, terbangun mungkin per desa atau per wilayah atau memang di kerajaan-kerajaan dulu sudah membentuk. Artinya laung itu tanda ikatan apa yuk, pendekar. Nah, jadi disitulah kadang-kadang orang Kalimantan nih kebanyakan gayanya pendekar.
Bukan gayanya sih. Silahkan aja diprediksi di ataunya di seberang-seberang laut ya, kalau di kampung-kampung orang. Alhamdulillah, artinya dia pasti jenjangnya itu menjadi pemimpin. Nah, jadi memang diajarin sudah dari datu nenek moyang kita. Artinya kita belajar masalah adab, Iya. keagamaan, kepahlawanan, karena kita sering merantau ke kampung orang. Itu belajar hidup mandiri, karena kita maklum sebagai laki-laki itu tanggung jawabnya besar. Jadi orang tua tuh anaknya yang laki-laki suruh merantau ke kampung orang, membekali diri supaya dia tahu bagaimana caranya hidup mandiri, hidup tanpa tergantung orang tua. Dia harus bisa mengatur atau membawa dirinya supaya selamat dia. Bagaimana caranya kan? Karena itulah orang tua mendidik. Nah, artinya mendidik sebaik pun secara langsung Ditempa orang tua secara begitu ya. sekolah ya kalau jadi dibuktikan nanti ke kampung orang itu. Ya. Sukses enggak anak ini? Oke, Nah, baik. itu Itu aja cara sementara. orang tua dulu memang menempa anak-anaknya ya. Khususnya ini karena laki-laki yang akan Laki-laki. mengemban tanggung jawab yang tidak kecil begitu Iya. nilainya. Sekiranya. Tapi saya juga penasaran, mungkin ini mewakili yang bukan asli orang Banjar atau seperti apa begitu. Bahkan ini juga akan menjadi pengetahuan yang tentu harus dimiliki sebagai orang Banjar, khususnya di Kalimantan Selatan ya, ataupun juga yang tersebar di daerah lainnya. Apa sih yang membedakan secara inti begitu antara ini laung ini, tapi memang kalau laung itu mesti kuning kan, tidak ya? Hanya Tidak. kebetulan ini memang laung kuning Banjar Laung begitu kuning, ya. iya. Kalau untuk laungnya saja, apa yang membedakan dengan ini ikat kepala, ini penutup kepala, ini laung, itu apa ciri khas utamanya seperti itu? Silahkan, siapa dulu, Bang Jakir atau apa sebagai generasi muda? Saya pengen tahu nih yang mewakili nih, apa itu yang membedakan laung kuning dengan penutup kepala atau ikat kepala? Katanya apa sekedar gaya supaya terlihat sebagai pendekar begitu? Oke, Biar. silahkan. Nah, belum lagi yang menanggapinya. Jadi Bu Ai, kalau sejenis kayak laung itu memang diikat dulu. Jadi kalau sejenis kayak apa ya, saya kayak laung yang demang apa itu kayak penutup itu saja kan, untuk penutup aja tuh, tupung namanya. Ya, Jadi penutup. saya maksudnya begini, ingin tahu dari yang muda dulu itu seperti apa. Nanti mungkin Jan bisa meluruskan. Karena sejauh apa ini dari pihak yang muda mengetahui apa yang dilihat dari laung kuning itu dengan penutup kepala, dengan ikat kepala begitu, Bang M. Jakir. siap, Nanti siap. silakan pian ini kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ulun, mengayan ulun Muhammad Jakir. Ulun sebujurnya tuh belum tahu lebar lah tentang laung kuning ini. Nah, Untuk laung kuning sendiri pun ulun baru tahu waktu bergabung di organisasi ini. sudah lama gabung? Cukup ya sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Lama loh ya. Iya. Iya, jadi untuk laung kuning sendiri ini yang setahu ulun bermacam-macam jenisnya, Mbak. Ada yang jenis seperti ini. Ini namanya laung tajak ya. Laung apa Apakah ini namanya? pertama kali pakai laung ketika bergabung dengan laung kuning? Belum. Belum Belum, bergabung, ya. sudah pakai juga. Oh, yang kita pakai ini baru waktu gabung di laung kuning aja. Nah, Mbak. makanya itu Ya. tadi pertanyaannya. Mm. Jadi belum tahu banyak lah tentang laung Iya. kuning lagi. Baik. Apa itu penutup? Oke. Apa perbedaan-perbedaannya itu? Oke, kita ya oke lah. Cuman saya pengen tahu sebatas apa nih, kan kita ingin Ya. tahu nih generasi muda yang sekarang ini begitu ya, mengetahui laung kuning itu seperti apa. Artinya bahwa ada hal baik yang banyak yang bisa digali dengan bergabung salah satunya di organisasi ini. Betul. Untuk mengenal lagi, menggali lagi, bahkan syukur-syukur kita bisa menjadi bagian dari itu, melestarikan budayanya ya, yaitu mengenakan laung kuning yang dulu barangkali masih banyak lagi Bang Jakir yang lain di luar sana yang Iya. baru tahu dan juga baru memakai laung kuning. Bahkan ini kan kebanggaan masyarakat Banjar gitu kan. Tapi belum terlambat, 2 tahun kan ya Bang 2 Jakir tahun, ya. ya, alhamdulillah. Baik, maka silahkan ini Guru Rahman atau Bang Irsa menanggapi hal ini. Silahkan. Oke, jadi ulun menambahkan ujar Dang Sanak Jakir tadi. Jadi terkait dengan laung ini memang Bu ada beberapa jenis laung seperti yang ulun pakai ini adalah laung demang. Kalau dipersepsikan di zaman kerajaan dulu ini
digunakan oleh para pemimpin-pemimpin. Pemimpin. Seperti itu, Bu. Berarti nggak syukur-syukur make nih ya? Iya. Saya suka motif itu saya pakai, enggak juga ya? Ya sebenarnya kada asal-asalan memakai dan iya. hal ini sebelumnya sudah dipaparkan secara jelas rinci oleh kemarin ownernya rumah Laung Banjar itu Guru Masdar di beberapa podcast di Pro 4 ini beliau sudah memaparkan. Nah sehingga kami para pemuda-pemuda yang ada saat ini ya bolehlah dibilang pemuda ya kan. Menolak tuan Ibu. Biar awet ya kan. Siap. Sehingga kami berkeinginan kuat untuk melestarikan kebudayaan kita ini, Bu. Salah satunya kita menggunakan laung dalam beberapa kegiatan. Contohnya kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun kegiatan yang kita selenggarakan sendiri. Karena memang seperti yang kami sampaikan sebelumnya, Laung Kuning ini keberadaannya ini memang baru, Bu. Maret 2022 ini baru didirikan dan alhamdulillah sekarang Juni 2025 ini kisaran anggota kita di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun seperti di Brunei Darussalam itu totalnya sudah hampir sekitar 40.000 orang. Masya Allah, fantastis ya. Fantastis. Dan khusus di Kalimantan sendiri, Kalimantan Selatan khususnya, ini kita sudah terbentuk di 13 kabupaten kota. Dan khusus untuk di Banjarmasin sendiri, kita sudah melakukan perekrutan yang sudah kita hitung itu kurang lebih sekitar 1.000 orang, Bu. 1.000 orang. 1.000 orang sehingga tidak tidak aneh kalau setiap minggu di Pro 4 ini pasti ada siaran dari Laung Kuning. Ya. Dan ini akan menjadi sebuah langkah yang tentu saja efeknya besar sekali. Besar. Kalau tadi kan sampai di luar negeri udah angka 40.000 mencapai ya. Tapi kita tarik mundur sedikit. Siap. Kita ambil angka 1.000 tadi ya. Siap. Yang di sini di begitu. Banjarmasin. Di Banjarmasin. Kalau dari 1.000 itu aja misalnya 500 atau 700-nya adalah laki-laki dan itu sudah memakai laung semua. Siap. Bayangkan, itu adalah upaya pelestarian yang secara tidak langsung ini akan mengangkat budaya Kalimantan Selatan ya. Baik, tanggapannya silahkan Guru Rahman. Alhamdulillah barakat ya, ada kampung halaman seorang Barakat di Banjarmasin, Kalimantan Banjar. Memang secara umum kada susah perikutannya, Bu. Kadang ngalih ya. Kadang ngalih, karena memang halaman seorang. Artinya makanya kami di sini memperjuangkan bertahan seandainya terjadi keonaran atau kerusuhan, kami ini mau nggak mau pasti ngadapi, pasti dihadapi, mundur kada bisa, maju kada bisa. Dan mudah-mudahan tidak lah. Insya Allah artinya dari situlah makanya kami mendirikan Laung Kuning ini supaya menjaga perdamaian antara suku-suku, persuku atau agama, ras-ras dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita di tanah Banjar ini terus berjalan lancar, aman, mudah-mudahan damai. Badang sanakan. Terus kita artinya kadang memandang suku gitu. Nah mudah-mudahan kita di sini bujur-bujur, artinya rakyat Bedang Sanak tadi menghidupi keluarga yang rukun, damai, mencari nafkah dengan rezeki nang banyak, nang halal barakah lagi kan. Berarti kalau tiba-tiba hari ini ulun Bading Sanak sama Pian itu nggak aneh ya? Kada aneh, kada aneh. Nah, kami pun berharap gitu kan, kita kata memandang orang Banjar aja, suku lain pun kami rangkul juga, transparan, keterbukaan. Artinya supaya yuk sama-sama kita membangun Kalimantan Selatan ini. Apakah ini juga salah satunya kalau kita ketemu walaupun apa ya, kita kan nggak tahu namanya biasanya gitu. Sanak gitu. Itu ya kata-kata. Iya, memang kita bahasa tuh harus bahasa kita Banjar, mau kada mau kan gitu, mau namanya kita di sini bahasa. Ya kada mau kita memandang bapak, kadang ya paling ada abang, om, sanak kan. Sanak. Artinya supaya lebih erat gitu nah. Iya, rakat Bading Sanak ya. Sanak. Menjadi motonya, simbolnya dari simbol orang Laung Banjar. Kuning ya. Rakat Badang Sanakan. Saya kok penasaran ini lipatannya beda, ini punya Guru Rahman beda. Ini ada itunya, itu apa sih makna simboliknya tuh? Ya, sebenarnya kalau memang caget itu lipatannya itu memang orang bujang ya Allah. Tapi kalau lipat ini memang sudah ada istri gitu. Gitu. Bisa tambah gandak juga, tambah istri, bisa mungkin bisa gitu artinya ya? sudah berpengalaman di situ kalau berlipat tuh. Suhu ya.
Ada so ya kan. Iya, mesti berguru ini ya kan. Iya. Oh, kalau punya Bang Jakir agak kuncup ini. Penjaga. Iya. Untuk generasi muda ya, kemudian tergabung di organisasi ini besar loh Bang Jakir ya. Iya, betul. Bang Irsa tadi sampaikan bahkan angkanya sampai 40.000 sampai perekrutannya di luar negeri. Kalau di Indonesia ya juga sudah banyak, khususnya di Kalimantan Selatan. Gimana rasanya bergabung kemudian juga bisa mengenakan sesuatu yang barangkali selama ini karena ketidaktahuan kita ya biasa aja gitu. Tapi kemudian karena kita sudah tahu, kita tahu maknanya, kita tahu pengenaannya juga seperti apa. Itu bagaimana? Apa yang dirasakan oleh Bang Jakir? Ya, alhamdulillah untuk saya pribadi merasa sangat bangga lah. Kenapa Bangga. merasa sangat bangga? Ya karena ini adalah peninggalan leluhur kita, peninggalan budaya adat kita. Nah, jadi untuk Lawang Kuning sendiri ini merupakan suatu kebanggaan lah buat kita semua. Kenapa? Karena organisasi Lawang Kuning Banjar inilah yang benar-benar mengangkat harkat martabat orang Banjar. Di dalamnya itu ada pelestarian kebudayaan segala macam selain dari pakaian-pakaiannya gitu, Pak. Ya. Jika ini adalah kebanggaan, lantas Lawang Kuning ini biasanya dikenakan pada momen apa saja? Sebenarnya kalau lawang kuning ini tidak hanya digunakan pada saat momen, Bu. Pada saat kegiatan sehari-hari pun sebenarnya bisa digunakan Nggak karena masalah ya. kebanggaan Masalah, kita ya. sebagai orang Banjar. Nah, kenapa kita menggunakan pada saat momen-momen? Karena kita ingin menunjukkan di kebenekaan ini bahwa kita ini hadir dalam mengangkat budaya seperti itu, Ibu. Nah, lalu berkaitan dengan Lawang Kuning ini adalah kita, seperti yang disampaikan oleh Dang Sanak Jakir, Guru Rahman tadi. Kenapa memiliki kebanggaan bagi anggotanya bergabung di Lawang Kuning? Karena memang Lawang Kuning ini bukan hanya sekedar nama dari sebuah organisasi, itu tidak. Iya. Tetapi memang terimplementasi dalam upaya-upaya mengangkat harkat dan martabat sebagai orang Banjar melalui kegiatan-kegiatan kesenian, adat istiadat dan kebudayaan seperti yang baru saja kami gelar di Tanah Grogot, Bu. Apa? Itu kita menggelar kegiatan Aruh Ganal Budaya Banjar. Aruh Ganal Wah. Budaya Banjar ya. Iya. Ya, Aruh Ganal Budaya Banjar yang kedua setelah sebelumnya kita laksanakan di Banjarmasin yang pertama. Berarti setahun sekali ya? Setahun sekali, Bu. sekali. Jadi kita ini punya agenda program rutin tahunan itu kegiatan Aruh Ganal Budaya Banjar dan Milad Lawang Kuning Banjar seperti itu. Dan itu kebijakan Ketua Umum kami Bapak Ahmad Badai atau nama lengkap beliau adalah Abdul Somad. Nah, beliau menginstruksikan agar setiap dewan pimpinan cabang itu setiap tahun mengambil kesempatan sebagai tuan rumah pelaksanaan Aruh Ganal Budaya Banjar. Jadi kami kemarin dalam pelaksanaan kegiatan itu kita dari Banjarmasin ini berangkat satu bis besar, Bu, dengan total 36 orang ke Grogot melaksanakan dan mengikuti kegiatan Aruh Ganal Budaya Banjar. Itu kegiatannya dari pagi sampai malam, Bu. Apa aja kegiatannya? Banyak, Bu. Kita ada menampilkan kebudayaan-kebudayaan kita seperti bausung. Itu khasnya Banjar juga ya. Khas Banjar, Bu. Terus bakuntau, terus madihin. Madihin kemarin kebetulan kita mengundang tim John Tralala. Wah, nah, itu makanya sebelum asik banget itu, Bu. Sejarah itu apa sebelum kesenian itu yang ditampilkan, Bu. Sebelumnya itu kita membaca arwah kan orang peringati itu kan. Baca doa arwah. Baik, ini kan cerita serunya akan kita lanjutkan kembali ya. Siap. Supaya penasaran. Ini kita juga tunggu untuk pendengar Dasanak-Dasanak Pro 4 yang ingin gabung. Barangkali ada hal yang ditanyakan, silahkan di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tuh, minjam 100, Bang. Minjam nang sama malam haji kami belum membayari. Enak minjam pulang lah. Banget bener dan kami lah. Oh, Mak, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan. Kada kayak itu Pang nangai. Kesenapa kerang berkesakan bener tuh nah. Biasa tuh, sagin menambahi deposit. Bah, iya main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku menginjami ikam nih lah, sama ayahku menjual masakan ikam. Tuh, kasih nah. Tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
Bagus jari kam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Kata giun iya kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawe nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif. Marasnya aku miti anak aku nih pindah gegaringan, awaknya pindah kada gonol-gonol, pindah kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas. Ibu, anak pian ini nih sudah kami periksa buaina. Dari hasil diagnosa anak pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan buai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo tekan penyakit kalau belah. Pas bana ciri-ciri nangka itulah, kira-kira apa nang kaulun gawi segan anak ulun nih ya mantri? Jangan khawatir, jangan takutan pian nih buai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan yang bergizi belah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit. Awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya. Kawaja berarti anak ulun ini sembuh lah. Minta rela lah. Ulunin hendak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada hendak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada hendak inya kayak ini lagi. Pokoknya belah kami ini siap aja menolongi pian kalau butuh informasi yang lebih lanjut seputar stunting. Habariakan juga ke sanak keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini. ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. Baik pendengar dan sanak Pro 4, kita masih lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita di Pandiran Mbak Isukan bersama rekan-rekan dari Laung Kuning Banjar. Dengan tema kita pagi hari ini juga Laung Kuning Banjar adalah kita ya. Jadi kita adalah Laung Kuning Banjar. Iya. Lebih simpelnya begitu ya. Oke, karena banyak hal baik yang tentunya bisa kita gali dari kebersamaan dengan teman-teman dari Laung Kuning Banjar. Tidak hanya menggali potensi seni dan juga budaya termasuk juga tradisinya, tapi juga silaturahmi kebersamaannya. Jadi dampaknya memang kemana-mana ini ya, termasuk juga dampak sosial. Ya, ada sebuah prinsip yang menjadi pegangan bagi organisasi Laung Kuning Banjar ini yang besar tidak hanya di Kalimantan Selatan saja, tapi juga sudah di berbagai daerah di Indonesia bahkan di luar negeri. 40.000 angka yang bukan sedikit ya. Baik, ini baru dibentuk padahal ya kan 2022 Maret 2022. Nah, 3 tahun 3 bulan. 3 tahun 3 bulan ya. Kalau istilahnya udah lebih dari 10 tahun ya wajar ya, besar. Ini ya itulah barangkali ada hal baik banyak yang bisa didapatkan di sana. Sebagaimana Bang Jakir tadi, saya dulu nggak pernah pakai laung misalnya. Saya dulu nggak tahu apa itu laung. Padahal itu syarat nilai-nilai yang baik begitu. Tapi alhamdulillah ya kan. Dan sudah dipertegas tadi oleh Guru Rahman juga. Oh iya, Bang Irsa tadi juga ceritakan bahwa Laung Kuning Banjar ini sudah kedua kalinya mengadakan event tahunan yang kedua ini dilaksanakan di Grogot ya, Kabupaten Pasir Bu. Katanya tadi rame banget, ceritanya seru karena ini adalah acara hiburan juga ya kan. Nah, apa saja sih keseruannya? Nah, apa gerang campur-campur nih ya. Iya, apakah ketika event itu juga wajib mengenakan laung? Wajib Bu. Tentu wajib. Ya. Tentu wajib. Kalau laki-lakinya pakai laung, perempuannya pakai apa? Pakai serudung. Pakai serudung. Tapi warnanya kuning. Warnanya yang penting kuning ya. bisa. Oke, ya.
Gimana keseruannya? Jadi rangkaian acaranya itu Bu, seperti yang disampaikan oleh Guru Rahman tadi, pertama itu diawali dengan membacakan doa selamat dan doa haul. Ya, Ini haul. sebagai ciri khas adat orang Banjar setiap kali mengawali kegiatan. Nah setelah itu ada beberapa rangkaian acara lain seperti bakuntau, bausung, menari, terus madihin dan lain sebagainya. Dan yang lebih eksklusif lagi pada saat kegiatan tersebut itu dihadiri oleh Forkopimda setempat Bu, mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR sampai dengan Ketua Kejaksaan, Kapolres, Dandim dan lain sebagainya macam hadir menikmati hikmatnya acara Bu, karena memang acara yang dilaksanakan itu sungguh sangat ramai sekali, bahkan lebih daripada itu beberapa rekan kita di ormas lain juga itu hadir dan memberikan penghargaan kepada pelaksanaan Aruh Ganal Budaya Banjar itu tadi Berarti Bu. apresiasi ini dapat dari Apresiasinya mana-mana sangat ya. tinggi. Dari Seperti suku-suku itu. lain juga Bu. Iya. Termasuk suku Dayak Pasir itu kita undang, dan suku Kesultanan Pasir juga hadir pada kegiatan tersebut. Wah itu ramai sekali. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat di di Instagramnya Lawung Kuning Banjar atau di TikToknya. Oke, baik. Nah, sebelum bergabung ini barangkali kan tidak semua dari angka 1000 khususnya di Kalimantan Selatan itu kan langsung gabungnya sama-sama waktu itu juga, misalnya kan ada yang saya baru 2 tahun, saya baru setahun, ada yang hitungan bulan gitu kan, yang tiba-tiba kalau orang Jawa bilang sih ujuk-ujuk, nggak tahu kalau orang Banjar bilangnya apa ya. Kucuk-kucuk. Bingung. Pokoknya Ujung-ujung gini. langsung masuk bulan ada boleh jadi Nggak gitu ya. di Lawung Kuning itu kalaunya ingin bergabung di kami memang ada mekanisme. Ada mekanisme. Jadi mekanisme penerimaannya itu mulai dari dia mengajukan pendaftaran sampai dia menunjukkan identitasnya, KTP, kartu keluarga yang menunjukkan bahwa dia memang asli orang Banjar. Itu satu. Nah, namun di luar daripada itu kita juga menghargai kebenekaan, kebersamaan dan perbedaan kita. Misalnya bagaimana nih kalau kami bukan asli suku Banjar, atau misalnya hanya bapak kami orang Banjar atau ibu orang Banjar, tetapi kami punya keinginan kuat untuk melestarikan budaya-budaya Banjar. Atau dua-duanya nggak ada nih misalnya Bang Irsa. Ya, dua-duanya nggak ada, tetapi dia punya keinginan kuat untuk melestarikan kebudayaan Banjar. Misalnya dia menguasai kesenian kuntau, madihin dan lain sebagainya macam, kita akan fasilitasi itu Bu. Jadi kita akan, organisasi kita ini memang pada prinsipnya khusus orang Banjar, tetapi dalam berkembangnya ini kita menjadi fasilitator kepada setiap individu yang ingin melestarikan kebudayaan, adat istiadat dan kesenian orang Banjar. Tapi ini ada tapinya lagi Bang Irsa. Oke. Apa tuh Bu? Tadi kan orang Banjar gitu Iya. kan. Terus bapaknya atau ibunya Iya. gitu kan. Ini bapak ibunya enggak, tapi ada kemampuan, keterampilan, keahlian untuk salah satu mungkin dimiliki, atau salah dua juga nggak apa-apa Kesenian gitu kan. budayanya. Ada kunto atau apa gitu dikuasai. Nah, ini enggak sama sekali. Cuman satu modalnya. Apa? Keinginan kuat untuk bergabung karena Wah, karena itu ingin enak. rakat bading sanak tadi gimana? Apakah diperkenankan misalnya gitu kan? Secara silaturahmi kita tidak melarang Bu. Secara silaturahmi. Secara silaturahmi kita tidak melarang. Tapi, Namun sebelum kita memutuskan yang bersangkutan itu bisa bergabung di kita atau tidak, kita melihat dulu kesungguhannya. Nah. Karena kita tidak hanya ingin manis di mulut, tetapi tidak terimplementasi dalam tindakan. Oke, baik. Mendingan kelahi di awal katanya. Ya, misalnya Tegas begini ya. Bu. Yang bersangkutan itu di setiap kegiatan kita kan selain daripada Aruh Ganal Budaya Banjar, kita nih banyak kegiatan Bu. Iya. Jadi per 3 bulan sekali kita ada melaksanakan yang namanya Karasminan. Karasminan artinya Karasminan itu acara baramian Boy, Baramian. yang kita Hiburan, selenggarakan hiburan. di Siring Tandean. Itu di Menara Pandang bisa. dapat dilihat, dapat dihadiri, dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Banjar yang bersantai-santai di Siring Tandean Bu. Jadi unjuk kita di kebolehan situ begitu? Oke. ya unjuk kesenian seperti kesenian menari, Mau ulah kesenian kuntau, mau ulah wadai Banjar. Iya, Nah, itu dikasih sama pengunjung Bu. iya, jadi kita menghadirkan kesenian-kesenian kita supaya hidup di hadapan masyarakat. Maka itu Bu. Ya, ini kan bagi yang sudah
bergabung ya di Laung Kuning. Jadi sudah tahu betul arahnya seperti apa, ketentuannya bagaimana, termasuk juga kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan per 3 bulan tadi ya, acara beramian. Nah, kalau selama ini sebelum terlepas dari kita gabung atau tidak di Laung Kuning itu, Bubuhan Pian ini melihat khususnya para generasi di luar sana itu seperti apa? Salah satunya dengan penggunaan Laung Kuning ini, menurut pandangan Bubuhan Pian. Kalau menurut kami secara internal, secara baik itu internal organisasi maupun pribadi, sebenarnya antusiasnya cukup tinggi, Bu. Cukup tinggi. Kenapa ulun sampaikan cukup tinggi? Karena kemarin terakhir ulun lupa di tahun 2024 itu Guru Masdar itu beliau kan owner Laung Kuning. Jadi beliau itu menyampaikan di tahun 2024 tepatnya tanggal 27 April kalau tidak salah, beliau sudah mencetak sebanyak 24.000 laung, Bu. 24.000 laung itu tahun kemarin. Nah, sekarang ulun nggak tahu nih, tentunya pasti bertambah. Bisa lebih wow lagi ya. Bisa lebih wow lagi. Nah, sehingga ulun melihat sebenarnya ada keinginan, ada kecintaan untuk menggunakan atribut laung ini oleh seluruh masyarakat, baik itu masyarakat Banjar yang dalam kegiatan sehari-hari ataupun misalnya dalam kegiatan di pemerintahan. Sipil nih, sipil. Ya, sipil atau pemerintahan. Contohnya kan di di Pemkot kan setiap hari Kamis menggunakan laung. Laung ya. Nah, nanti pinjemin Mas Bayu ya. Nah, jadi itu sebagai Mas Bayu tiap hari Selasa bawa laung ya. Siap. Jublangkon. Nah, jadi kita ingin menghidupkan kembali bahwa kita di tanah Banjar ini memiliki budaya yang sampai saat ini aktif kita pertahankan dan kita lestarikan. Seperti itu. Terlebih-lebih hubungan kita dengan Prokopimda, baik itu di kepolisian, TNI maupun di pemerintahan, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi, ini hubungan kita sangat baik, Bu. Kenapa? Karena selain daripada kita melestarikan adat budaya, kesenian dan adat istiadat orang Banjar, kita juga siap senantiasa mendukung program-program kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya salah satu nih, Bu, seperti yang disampaikan oleh Guru Rahman di awal, kita berperan aktif dalam menghadirkan diri, menciptakan situasi yang kondusif dan aman. Menghadirkan diri. Artinya kita siap berperan serta untuk terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut. Inilah salah satu ungkapan yang tadi disampaikan Bang Irsa, bahwa jangan di mulut saja, aksinya gimana gitu ya. Baik, terlepas dari itu ya, makna simboliknya dan juga segala macam yang menyertai dari keberadaan Laung Kuning di Kalimantan Selatan ini, ada kebanggaan, gitu kan. Ada rasa seperti apa nih Bang Jakir ketika mungkin pengalaman pertama kali pakai laung itu yang dirasakan apa? Wah, percaya diri saya meningkat misalnya gitu, atau apa nih? Berasa bungas berkali-kali lipat misalnya. Aslinya sih sudah bungas. Pasti rasa bungas. Kenapa? Karena warna kuning ini kan melambangkan lambang kejayaan nih, Bu. Sehingga melekat ke wajah ini kayaknya rasa berjaya seperti itu lah, percaya diri. Dan pengakuan Bang Jakir gimana? Iya, sama persis, Bu. Apa yang beliau katakan sama yang lu rasakan. Percaya diri terus rasa betapa gagah, Bu. Kalau begitu nih jangan didekatkan ya. Jangan. Kalau kita aura yang memancarkan kan, membuka aura, seolah-olah orang ini sudah sudah melakukan kayak memisahkan diri itu apa namanya? Iyalah, melakukan amal-amalan gitu kan. Kayak punya kajian gitu ya. Iya. Amalan aja itu. Jadi memisahkan diri, dia mengandungkan amalan, jadi auranya itu kelihatan gitu. Iya. Sudah orangnya bungas, gagah, pakai laung, pindah puntau pulang. Ketujuh berbagi pulang ya lo. Tapi asal jangan bepada bujangan aja, Bu. Nah, kan cuman bepada. Iya. Terus ini apa nih program yang dalam waktu dekat akan dilakukan selain per 3 bulan ada agenda rutin yang dilakukan di Laung Kuning?
karena Lawang Kuning adalah kita. Kegiatan apa nih kita juga perlu tahu nih. Siap. Jadi kegiatan kita khusus di Kota Banjarmasin, kita ingin menambah lagi kehadiran kita di ranah anak-anak sekolah. Kita ingin menghadirkan Lawang Kuning sekaligus mudah-mudahan nanti bisa memberikan pembinaan dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah dalam hal kebudayaan, Bu. Artinya kita ingin beraudiensi dengan pihak sekolah bahwa kita Lawang Kuning ini mungkin bisa mengambil jam-jam untuk pelatihan kuntau, gamelan, madihin dan lain sebagainya macam. Nah, kita bisa berkolaborasi untuk itu, Bu. Jadi kita bukan hanya kita ingin kegiatan ini kita laksanakan secara internal sendiri, tetapi juga kita ingin melibatkan pihak-pihak lain, khususnya generasi muda mendatang, supaya mereka lebih mengetahui lagi bahwa kita nih orang Banjar punya kesenian, kebudayaan dan adat istiadat sebagai orang Banjar, bukan hanya seperti K-pop dan lain-lain. Lagi-lagi kita ya. Yang namanya kita itu ya semua ya. Tidak pandang usia, tidak pandang latar belakang gitu. Melebarkan ke sana, Bu. Dan kalau wacana ke depan adalah melibatkan para pelajar begitu kan, ini mereka akan menjadi estafet berikutnya. Betul. Kira-kira sudah sampai berapa persen persiapannya untuk wacana itu, Bang Irsa? Persiapan saat ini karena memang baru kita rilis setelah pelaksanaan Aruh Ganal di 30 Mei tadi, sekarang 16 Juni, ini saat ini sampai di 20% progresnya, Bu. Artinya sudah terkoordinasi di tingkat pengurus. Tinggal kita membuat skemanya nanti seperti apa, terus kita menjalankannya nanti seperti apa. Kalau memang itu sudah rilis, tentu kita akan siarkan lagi. Tinggal launching lagi ya kan. Wah, oke. Baik, karena ini adalah organisasi di mana walaupun kita punya visi dan misi yang sama, tujuan yang sama, kadang tantangannya ini bukan kendala ya Bang Irsa ya. Tantangannya kan pasti selalu ada, entah itu di waktu atau apa, walaupun memang ya kita begitu ya, slogannya ya kita, tapi masing-masing kan ada kepentingan. Baiklah, kita abaikan itu. Kalau ini menyatukan itu, kemudian ada sebuah program yang akan dilaksanakan dari angan-angan, kemudian juga duduk bareng bersama bicara, kemudian bahkan sudah menjadi skema, itu kan sudah progres yang luar biasa. Bahkan ini 20% ngumpulin orang untuk kita sama-sama punya tujuan persepsi, itu kan nggak mudah ya. Dan tantangannya selama ini apa sih? Kan nggak mungkin segala sesuatu itu mulus lempeng aja jalannya, Bang Irsa ya. Oke. Ke Guru Rahman dulu ya. Bang Rahman. Oke, silakan. Beliau wakil ketua, Bu. Oke, makanya. Sejak 1 Mei 2024, Bu. Wah. Ini udah setahun lebih ini ya. wakil ketua nih kedua-duanya. Satu bidang operasional, satu bidang kebudayaan. Sama-sama wakil ketua, cuman bidangnya beda-beda ya. Tapi kan kita. Ya, silakan Guru Rahman. Kalau memang tantangan kada juga buat tantangan. Oh, kada jual lah. Tapi karena itu pang namanya macam-macam lakon, macam-macam gaya. Apa ada yang boleh lakon? Semuanya dari situ kan mudah-mudahan tujuannya positif untuk mengangkat kesenian dan budaya atau marwah-marwah orang Banjar. Dan kita pun sudah mendengar juga bisikan-bisikan masyarakat pada umumnya di warung-warung, di posko atau pos-pos kambling. Berarti memang melebur ya, mangkalnya bubuhan Lawang Kuning ini nggak melulu di markas ya kan? Markas saja dulu. Jadi orang pun sudah mengenal, bila kalau seandainya terlihat dah Lawang Kuning, kata orang yang tua-tua itu, itu kita. Wah, gitu ya. Jadi kayak mandra daging itu. Padahal dia bukan anggota Lawang Kuning. Artinya bukan memakai atribut Lawang Kuning, tapi dia merasakan orang Banjar juga gitu, orang kita juga gitu ya. Bubuhan kita juga jar. Jadi seolah-olah dia mau terlindungi itu nah. Rasa dijaga, rasa rasa dihandle, rasa mau kayak diayumi gitu nah. Aman, karena di situ boy kita merikut artinya sepak terjang kita. Karena ulun sebagai pembantu masyarakat, karena ulun dulu
menjabat sebagai ketua RT lama juga, ketua RW, Dewan Kelurahan, dan sekarang ini meranah atau merangkap jabatan di perpanjangan tangan dinas sosial. Jadi ulun menangani udi giji, orang telantar, warga miskin yang kada punya masuk rumah sakit, kada kau berobat, kada kau bayar berobat. Ya, asal jangan patah hati ya ke Bu Rahman ya. Jadi ada yang gabung, kita beri kesempatan ini di sisa waktu kita yang sedikit. Ada atau tidak jadi? Oke, jadi ya, silahkan. Oke, mudah-mudahan sempat ya. Halo. Terputus ya. Baik, terima kasih sudah mencoba bergabung bersama kami di Pro 4. Ya, ini barangkali sekaligus menjadi harapan kita semua ya, dengan keberadaan organisasi Laung Kuning, kemudian juga pelestarian seni dan juga budayanya ya. Artinya memang ini punya hal yang baik juga ya, melebur, tidak hanya ini organisasi dibangun, dibentuk besar ya udah gitu aja, tidak ya, tapi ada upaya-upaya yang selalu dilakukan, termasuk Bang Irsa tadi sampaikan akan ada estafet berikutnya untuk ya nanti kalau ini selesai kan ada yang melanjutkan kan gitu ya. Baik, silakan sekaligus harapannya, siapa dulu silakan. Izin. Statement closing. Wah. Jadi kebanggaan kita ini sebenarnya bukan hanya terletak kepada kebudayaan yang kita miliki. Kita menggunakan Laung Kuning, kita menggunakan seragam Laung Kuning. Ini bukan hanya habis di sini, Bu. Akan tetapi kita juga bangga bahwa apa yang menjadi tujuan daripada Laung Kuning ini sebenarnya seiring dengan tujuannya pemerintah. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, di mana di dalam pasal 5 tepatnya di huruf D itu mengatur tentang tujuan daripada organisasi kemasyarakatan. Salah satunya adalah masyarakat dalam menjaga kesatuan bangsa dan pelestari norma, nilai dan etika kehidupan di dalam budaya yang hidup di masyarakat tersebut. Artinya apa? Artinya kami Laung Kuning Banjar yang yang turut serta di dalam melestarikan kesenian dan adat istiadat orang Banjar ini bukan hanya hadir di dalam pemikiran kami, tetapi ini juga menjadi tujuan pemerintah yang ditetapkan di dalam hukum positif, yaitu tadi di dalam undang-undang. Makanya di dalam Aruh Ganal kemarin itu sempat diselenggarakan MUBES, musyawarah besar, dihadiri oleh 100 ketua Dewan Pimpinan Cabang dan pimpinan anak cabang. Di situ kami menyampaikan kebanggaan kami kepada Ketua Umum kami Abdul Somad, atau akrab dipanggil oleh kami adalah Ayahanda Ahmad Badai. Beliau itu punya pemikiran yang luar biasa, menggagas mendirikan Laung Kuning ini yang ternyata ini bukan hanya sebuah keinginan pribadi, tetapi juga ini mendukung daripada implementasi undang-undang organisasi kemasyarakatan tersebut. Nah, disitulah kebanggaan kami, sehingga kami ini sebagai organisasi kemasyarakatan ini memiliki visi misi yang jelas di dalam menjalankan organisasi ini. Artinya kami bukan hanya sebuah nama, tetapi terimplementasi dan dapat dirasakan oleh masyarakat luar. Mungkin itu yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan ini. Itulah artinya kebanggaan yang bersinergi kami miliki dengan pemerintah. Bersinergi, Bu. Jadi ketika pemerintah membutuhkan mana nih masyarakat atau organisasi masyarakat yang bisa mendukung di dalam pelestarian kesenian, adat budaya dan adat istiadat sebagai orang-orang Banjar, hadir Laung Kuning lah jawabannya. Insyaallah. Baik, singkat saja itu. Kalau Bang Jakir setelah bergabung dengan Laung Kuning dan kemudian memakai Laung Kuning, gagah benar ini. Wah, ya, ulun cuma menghimbau untuk anak-anak muda. Ayo, siapa yang ingin tahu tentang
adat istiadat orang Banjar, mari bergabunglah dengan Laung Kuning. Itu aja, Bu. Oke. Iya. Singkat tapi penuh makna loh ini ya. Kalau ingin tahu ya Iya. kan, ya kalau nggak ingin ya Ya nggak udah. apa-apa gitu. Tapi kan kalau ingin tahu gitu ya kan. Baik, terima kasih untuk Guru Rahman, Bang Zakir, dan juga tentu saja untuk Bang Irsa Setiawan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan hari ini banyak memberikan manfaat khususnya bagi Amin. pelestarian budaya di Kalimantan Selatan. Laung Kuning adalah kita ya. Siap. Dan organisasi yang begitu besar ini juga dibesarkan oleh anggotanya, karena kalau bukan anggotanya siapa lagi kan gitu ya. Laung Kuning Banjar. Baik, terima kasih pendengar dan sanak perempat yang telah menyimak saja sajian untuk Pandiran Mbak Isukan hari ini, tepatnya Selasa 17 Juni 2025. Saya Eli yang bertugas mengucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata, ada canda yang tidak berkenan, minta ridho, minta halal. Ya begitu biasanya. Itu kan kebiasaan masyarakat Banjar juga ya. Baik, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakat